Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bro sama gue Heru Sang Driver. Oke, pada video kali ini gue akan membahas tentang penghasilan Grab driver bike. Jadi ada rekan-rekan subscriber di mana yang belum mendaftar menjadi driver Grab, masih bingung nih, masih bingung dan bertanya-tanya berapa sih gaji menjadi driver Grab. Padahal memang kita ketahui bahwa UMP Jakarta naik nih 5,5%. Kira-kira berpengaruh nggak nih dari pendapatan Grab? Apakah akan naik atau enggak? Nggak usah mikirin UMP, kita ojek online hanya mitra. Kita langsung bahas aja nih guys. Oke, selamat pagi semuanya. Kita langsung bahas aja untuk penghasilan gua dalam sehari ngojek kira-kira dapat berapa. Kalau gue bilang untuk penghasilan ojek online dalam sehari dapat berapa dan patokannya gue itu nggak bisa, karena setiap driver itu memiliki jam kerja yang berbeda-beda ya. Kalau gue sendiri ngojek itu ada target yang dimana sehari itu 10 jam, sehari 10 jam ngojek, dan isi bensin itu kudu satu kali itu dalam motor gua itu sekitar 22.000 sekali ngisi. Gua 22.000 karena BBM naik. Sebelumnya sih waktu BBM belum naik gua ngisi paling 17.000 atau 15.000 itu udah full tank. Sekitar 22.000 sampai 25.000 ya untuk motor gua sendiri. Nah, jam kerja gua 10 jam, ngisi bensin sehari sekali 25.000. Kemudian jarak atau kilometer yang gue tempuh itu nggak nentu, karena gue hampir semua orderan gue ambil, mau yang jauh mau yang dekat, kecuali Samday dan juga orang. Jadi gue nggak terlalu fokus di Samday dan juga orang, dan juga Grab Just Tip itu nggak terlalu fokus. Gue hanya memainkan layanan Grab Instan, Multi Stop, Grab Food Bike, Grab Mike, dan juga Multi Instan. Nah, kebetulan hari ini gue belum dapat sama sekali karena baru keluar, ini jam 8, udah setengah jam nongkrong belum ada yang masuk juga. Jadi untuk gue sendiri sehari 10 jam dengan sekali ngisi bensin, pendapatan gue itu, kita buka di pendapatan. Nah, ini pendapatan gue 149.700. Tarif dasar makanan gue dapat 54.700 dan tarif dasar pengiriman 95.000. 149.700 ini belum tips dari penumpang. Kebetulan kemarin gue dapat tips dari penumpang itu 2 kali. Yang pertama ada yang ngasih goceng, yang kedua ada yang ngasih 10.000. Jadi total tipsnya ada 15.000. Jadi ditambah tips 15.000 jadinya adalah 164.700 ya. 164.700 itu belum bersih. Dan tips sendiri dari customer, enggak setiap hari kita mendapatkan tips, karena banyak juga customer yang enggak ngasih tips ke ojek online. Itu di luar ongkos parkir, karena ada beberapa customer itu yang terkadang tidak membayar ongkos parkir ke kita, ke driver ketika mengambil makanan di ruko kah, di mall ataupun apartemen. Ada customer yang tidak mau membayar ongkos parkir ke Grab walaupun kita sudah minta via chat ataupun kita via telepon. Mereka hanya bilang oke, ntar tips via tips, tapi akhirnya malah nggak ada sama sekali ongkos parkir yang dikasih. Nah, untuk sehari kemarin kebetulan gua tanggal 29 itu dapat 13 orderan. Aktualnya itu harus 13 orderan. 13 orderan, cuman 4 gue batalin, jadi gue aktualnya hanya dapat 9 orderan. Ini pembatalan ini akibat tokonya tutup dan juga restorannya tutup. Gue kadang kesel banget ya sama toko ataupun restoran ya. E-commerce, toko itu e-commerce ya, e-commerce itu kadang tokonya tutup tapi di aplikasi Tokopedia-nya masih buka sehingga mencari driver, dan akhirnya pas gue nyampe ke lokasi tokonya tutup. Dan sama resto juga kadang di aplikasinya masih buka tapi pas gua ke restonya ternyata tutup. Kesel banget tentang ribet itu ya. Jadi intinya gua sehari kemarin dapat 164.700 itu belum bersih. 164.700 itu gua potong bensin 25. 164.700 kurang 25 itu berarti adalah
39, 139.700, 139.700 itu belum gua potong tabungan seperti untuk oli ataupun servis. Sehari gua masukin ke celengan itu gue sisihkan 10.000, gue sisihkan 10.000 sehari, jadi gue potong lagi 10.000, jadi totalnya 115, bersihnya 115.000 dalam kerja 10 jam. 115.000 dalam kerja 10 jam. Ini pun gak nentu ya, pendapatan dan penghasilan gua sehari ini gak nentu. Kadang bisa lebih tinggi, kadang bisa lebih rendah, karena kita memang adalah mitra. Mitra itu tidak digaji, semua by system. Kalau misalkan memang di sistem Grabnya kita gacor, ya kita gacor. Kalau kita lagi dikasihnya gacor, ya kita nggak gacor. Tapi intinya tiap hari pasti ada aja orderan, yang penting di dompet tunai pun dompet kreditnya ini kita sisain duit aja nih, 50.000 kah atau 60.000, biar nanti ada pembayaran tunai, kita masih bisa mendapatkan orderan tunai. Jadi intinya buat rekan semua di rumah memang yang ingin jadi ojek online, untuk saat ini silahkan kalian daftar. Tapi kalau untuk dijadikan yang namanya profesi utama bisa, namun kalian harus bekerja lebih keras lagi, karena saingan untuk ojek online sendiri sudah mulai banyak ya, apalagi kita ada Maxim, ada Gojek, ada Lalamove, dan masih banyak lagi. Intinya sih kalau kalian ingin jadi ojek online, sebisa mungkin daftar lebih dari satu akun. Tapi kalau misalkan kalian ingin fokus satu akun, misalkan di Grab aja, kalian aktifin semua layanan. Jangan kayak gua hanya mengaktifkan layanan instan, multi-stop, baik dan juga GrabMart. Kalian semua aktif ini, baiknya juga lah, someday-nya juga, Grab Just Tip-nya, Grab Bike Hematnya kalian aktifin. Insya Allah pasti pendapatnya bisa lebih dari gua, tapi otomatis pengeluarannya juga bisa lebih dari gua, karena satu bensin ya kan, kedua adalah perawatan motor, servis dan lain-lain. Kendalanya dari ojek online itu yang sering kita hadapi adalah kerusakan di motor yang tidak terduga, yang entah itu nanti ban bocor, entah itu kampas rem kita habis, ataupun tali gas kita putus, ataupun bisa turun mesin kalau kita misalkan tidak merawat motor kita dengan baik dan benar. So intinya kalau misalkan memang kalian punya kelebihan, misalkan kalian punya modal, lebih baik kalian jualan. Ataupun misalkan kalian punya ijazah yang umur kalian pun masih muda, kalian coba ngelamar di PT ataupun pabrik, walaupun via yayasan gak masalah, insya Allah amanah. Karena kita ketahui bahwa sendiri di Jakarta sendiri UMP memang sudah besar, tapi untuk bekerja di ruko ataupun di tempat-tempat restoran itu gaji di bawah UMP yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya ojek online ini adalah salah satu opsi di mana kita memang ketika sulit mencari pekerjaan, kita bisa menjadi ojek online. So tetap kita harus selalu bersyukur, walaupun kita adalah ojek online, alhamdulillah kita masih mendapatkan rezeki yang halal tanpa harus meminta-minta kepada orang lain. Intinya kalau kalian ingin menjadi ojek online, kalian harus disiplin, jangan menunda-nunda pekerjaan, apalagi kalian menolak pekerjaan. Ambil semua orderan selama restonya ataupun tokonya nggak tutup. Insya Allah pasti kalian akan mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi dibandingkan gua. Jadi untuk penghasilan ojek online yang gua share ini hanya adalah patokan atau estimasi dari gua sendiri ya, bukan dari beberapa driver. Mungkin bisa jadi di beberapa driver bisa mendapatkan lebih banyak lagi pendapatan dibanding gua ya. So selamat buat rekan semua yang sudah bergabung menjadi ojek online ataupun yang baru saja mendaftar jadi ojek online. Tetap semangat, jangan sampai mau ada ketika oknum-oknum yang harus masuk jadi ojek online itu bayar. Hindari seperti itu, karena untuk menjadi ojek online itu gratis tanpa bayar. Kalau Lalamove sih deposit 50.000, tapi itu pun akan balik kalau kita misalkan resign dari Lalamove sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video gua. Seperti yang selalu gua bilang, tetap safety riding, jaga kesehatan, jangan lupa karena ada orang terkasih dan tersayang yang selalu menunggu kita di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.